Pada tahun 627 Masehi, bayangan gelap menyelimuti Madinah, kota Nabi Muhammad. Sebuah konfederasi suku-suku Arab yang tangguh, didorong oleh rasa dendam dan keinginan untuk balas dendam, berkumpul di depan pintu gerbang kota. Koalisi ini, yang dikenal sebagai Ahzab atau konfederasi, jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslim. Eksistensi komunitas muslim yang masih muda berada dalam bahaya besar. Kaum Quraisy, yang diusir dari Madinah beberapa tahun sebelumnya, telah kembali untuk membalas dendam. Barisan mereka diperkuat oleh suku Ghatafan yang tangguh dan klan-klan lain yang tidak puas. Ketakutan mencengkeram hati banyak orang di Madinah. Kaum muslim kalah jumlah dan persenjataan serta sumber daya. Situasinya tampak mengerikan, menguji batas iman dan ketahanan mereka. Namun, Nabi tetap menjadi mercusuar harapan. Keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada Tuhan, ditambah dengan kecerdasan strategisnya, akan membimbing umat Islam melalui badai yang berbahaya ini. Dihadapkan dengan musuh yang luar biasa, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Di antara mereka adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia, yang terkenal karena kebijaksanaan dan pengalaman militernya. Berdasarkan pengetahuannya tentang peperangan Persia, Salman mengusulkan pertahanan baru, menggali parit yang dalam dan lebar di sekitar bagian Madinah yang rentan. Parit itu, menurutnya, akan bertindak sebagai penghalang yang tangguh, menetralisir kavaleri musuh, dan memperlambat gerak maju mereka. Nabi segera menyadari kecemerlangan strategi Salman, dan memerintahkan pelaksanaannya. Kaum muslim, laki-laki dan perempuan, berkumpul untuk melaksanakan tugas tersebut dengan semangat yang luar biasa. Mereka bekerja tanpa lelah, siang dan malam, menggali parit meskipun sumber daya mereka terbatas dan kondisi gurun yang keras. Tekad mereka berasal dari keyakinan yang mendalam kepada Tuhan, dan keyakinan bahwa kelangsungan hidup mereka bergantung pada upaya kolektif mereka. Parit tersebut, setelah selesai, membentang di seberang perimeter utara Madinah yang terbuka, secara efektif menghentikan gerak maju konfederasi. Dihadapkan dengan rintangan yang tak terduga ini, musuh terpaksa mengepung kota. Hari demi hari, minggu demi minggu, pengepungan berlanjut. Konfederasi yang terbiasa dengan kemenangan cepat dalam pertempuran terbuka, semakin frustrasi dan kehilangan semangat. Persediaan mereka menipis, dan tekad mereka mulai goyah. Kaum muslim, meskipun lelah karena pengepungan yang berkepanjangan, tetap teguh dalam pertahanan mereka. Iman mereka semakin dikuatkan oleh apa yang mereka anggap sebagai campur tangan ilahi. Badai angin kencang yang dikirim oleh Tuhan, menyapu perkemahan musuh, merobohkan tenda-tenda mereka, memadamkan api mereka, dan menebarkan teror ke dalam hati mereka. Bencana alam ini, ditambah dengan pertahanan gigih kaum muslim, mematahkan pengepungan. Aliansi konfederasi, yang diganggu oleh perselisihan internal dan moral yang menurun, runtuh. Mereka meninggalkan pengepungan dan mundur ke padang pasir, kalah. Perang Khandak, juga dikenal sebagai Perang Ahzab, berdiri sebagai bukti kekuatan iman, persatuan, dan pemikiran strategis. Melawan segala rintangan, kaum muslim Madinah, yang dibimbing oleh inspirasi ilahi dan tekad mereka sendiri yang tak tergoyahkan, telah menang. Kemenangan ini bukan hanya keberhasilan militer, ini adalah titik balik dalam sejarah awal Islam. Kemenangan di Khandak bergema jauh melampaui tembok Madinah. Kemenangan ini mengirimkan pesan yang kuat ke semenanjung Arab dan sekitarnya. Komunitas Muslim, meskipun kecil dan tampak rentan, adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Lebih penting lagi, kemenangan di Khandak memperkuat iman orang-orang yang beriman, dan mengantarkan era baru kepercayaan diri dan perluasan bagi komunitas Muslim yang baru lahir.